Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kita bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad hari ini? Yuk ucapkan bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Cantika Story, sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang menginspirasi hati dan iman kita. Pernahkah kau mendengar kisah nyata tentang seorang wanita biasa yang datang ke negeri orang hanya sebagai karyawan magang, namun justru dinikahi oleh pemilik kantor tempat ia bekerja? Apakah mungkin seorang wanita sederhana dari desa terpencil menjadi istri dari pria bangsawan Arab yang kaya raya dan terpandang? Dengarkan kisah ini sampai akhir, karena mungkin, di antara derai cerita ini, ada secercah cermin tentang hatimu sendiri. Udara Riyadh siang itu begitu panas, tapi kantor Said Group tampak dingin dan megah seperti biasa. Dari luar, bangunannya menjulang 5 lantai, dindingnya kaca tebal dan gerbangnya dijaga 2 petugas bersenjata. Di lantai 1, di sudut ruangan khusus pegawai magang, duduk seorang gadis muda asal Indonesia bernama Naila. Umurnya baru 22 tahun. Tubuhnya mungil, kulitnya sawo matang bersih, dan jilbab pendeknya selalu rapi melekat pada seragam kantor yang sederhana. Tak banyak yang mengenalnya, karena Naila lebih banyak diam. Ia tak banyak bicara, tapi hampir semua pekerjaannya selesai lebih dulu dari teman-temannya. Hari itu, pukul 1 siang, setelah sholat zuhur di musola kecil belakang kantor, Naila kembali duduk di meja kerjanya. Tangan kirinya sibuk mengoreksi laporan pembelian, sementara tangan kanannya memegang gelas air yang tinggal setengah. Saat itulah, pintu kaca ruangan terbuka perlahan. Seorang wanita Arab mengenakan blazer elegan masuk dengan langkah tegas. "Naila binti Abdul Karim?" tanya wanita itu dalam bahasa Arab yang jelas, namun terdengar sopan. Naila berdiri gugup. "Naem, saya Naila," jawabnya pelan. "Ikuti saya. Direktur memintamu untuk ke lantai 5. Wajah Naila menegang. Beberapa pegawai magang yang lain saling menatap heran. Lantai 5 bukan tempat sembarang. Tidak ada magang yang pernah menginjakkan kaki di sana. Lantai itu hanya diperuntukkan bagi direksi dan keluarga pemilik perusahaan. Langkah Naila terasa ringan sekaligus berat saat menaiki lift. Di dalam hatinya, ada doa-doa yang berdesakan. "Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan. Kalau ini rezeki, lancarkan. Kalau ini petaka, lindungi aku," bisiknya dalam hati. Sesampainya di lantai 5, suasana berubah. Dinding marmer, lampu gantung kristal, dan aroma kayu gaharu yang mahal menyambutnya. Ia dibawa ke sebuah ruangan kecil yang elegan namun sederhana. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya sebuah speaker kecil dan tumpukan dokumen di meja kerja hitam berkilau. Kemudian suara seorang pria terdengar dari speaker. "Silakan duduk, Naila." Suaranya dalam, tenang, dan terdengar seperti orang yang tidak terbiasa bicara panjang. Naila menunduk dan duduk pelan. "Terima kasih, Tuan. Aku membaca semua laporanmu. Tidak ada satupun yang cacat. Kau disiplin, tidak pernah pulang lebih dulu, dan tidak banyak mengeluh. Saya hanya menjalankan amanah, Tuan. Kau tidak penasaran, kenapa aku memanggilmu ke sini?" Naila diam sejenak, lalu menjawab, "Saya hanya mengikuti perintah. Kalau ini tentang kesalahan, saya siap menerima teguran." Terdengar helaan napas dari speaker itu. Lalu sunyi. Lama. Naila mulai resah. Akhirnya suara itu kembali berbicara, namun lebih lembut. "Aku hanya ingin melihat, apakah perempuan sepertimu benar-benar masih ada di dunia ini." Naila tidak mengerti maksudnya. Tapi ia tidak ingin bertanya. Ia hanya mengangguk perlahan dan menunduk. "Kau boleh kembali ke ruang magang. Tapi mulai besok, kau akan duduk di meja kerja luar, dekat ruang ini. Aku ingin kau membantuku langsung dalam beberapa proyek." "Baik, Tuan." Suaranya nyaris bergetar. Begitulah hari itu berlalu. Naila kembali ke lantai 1 dengan kepala penuh tanya dan hati yang sedikit gemetar. Siapa sebenarnya pria di balik speaker itu?
Mengapa ia begitu tertarik pada seorang magang biasa dari Brebes? Tapi tidak ada yang tahu bahwa hari itu adalah titik awal dari takdir yang Allah tulis diam-diam untuk Naila. Sebuah kisah yang tak akan pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Dan dari lantai 5 itu, takdir itu mulai turun, pelan-pelan, seperti embun jatuh ke tanah gersang. Hari-hari Naila setelah itu berubah. Meja kerjanya kini berada di luar ruang direktur. Sebuah meja kaca kecil yang menghadap ke taman dalam kantor, dengan kursi empuk dan laptop baru yang telah diprogram langsung dari pusat data perusahaan. Setiap pagi, seorang petugas kebersihan sudah menyiapkan teh hangat dengan aroma mint dan semangkuk kecil kurma ajwa di atas meja Naila. Ia tidak pernah meminta semua itu, tapi semuanya seperti sudah diatur dengan rapi. Apa saya layak duduk di sini? Gumam Naila dalam hati, pagi itu saat menghidupkan laptop. Hari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan baru. Menyusun laporan penting untuk rapat direksi, menerjemahkan surat kontrak dari bahasa Arab ke bahasa Inggris, dan terkadang hanya duduk menunggu instruksi dari speaker kecil yang terpasang di dinding. Namun ada yang membuat Naila penasaran. Meski ia bekerja tepat di depan ruang direktur, ia belum pernah melihat sosok Zaid bin Said secara langsung. Pria yang disebut-sebut sebagai pewaris tunggal perusahaan raksasa itu selalu berkomunikasi lewat suara, dan tak satu pun pegawai berani masuk ruangannya tanpa izin. Suatu sore, saat lembur menyusun laporan tender dari cabang Dubai, Naila terkejut mendengar pintu ruang direktur terbuka perlahan. Dari celah pintu itu, seorang pria tinggi berjubah putih melangkah keluar tanpa suara. Kepalanya sedikit menunduk, dan wajahnya tidak jelas karena cahaya ruangan yang temaram. Tapi satu yang Naila lihat dengan jelas. Di tangannya ada tasbih kayu yang terus bergerak pelan, jari-jarinya gemetar, dan air mata mengalir dari matanya yang bening. Pria itu berjalan ke pojok ruangan kecil dekat taman dalam, menggelar sajadah, dan sholat dalam diam. Naila terpaku. Ia tidak tahu harus bagaimana. Tapi ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membuat hatinya seperti dicubit halus. Sholat yang penuh khusyuk. Sujud yang lama dan dalam. Dan saat pria itu selesai, ia menengadahkan tangan. Allah, jika memang dia yang kau tulis dalam takdirku, maka mudahkan langkahnya. Bukan karena aku layak, tapi karena aku ingin belajar mencintai MU lewat dirinya. Doa itu lirih, tapi cukup keras untuk didengar Naila. Pria itu lalu kembali masuk ruangannya tanpa menyadari bahwa ada yang menyaksikan semuanya. Malam itu, Naila pulang dengan dada sesak dan pikiran berputar-putar. Siapa sebenarnya Zaid bin Said? Apa yang sedang ia sembunyikan di balik tirai diam dan ruangan kacanya? Keesokan harinya, Naila menemukan sebuah kertas kecil di laci mejanya. Tulisannya Arab klasik, namun halus dan bersih. Aku tahu kamu melihatku. Dan tidak, aku tidak malu. Karena air mata di hadapan Allah bukan kelemahan, tapi kekuatan. Jika kamu menganggapku lemah, kau boleh mundur dari meja ini. Tapi jika kamu masih percaya bahwa laki-laki menangis juga bisa tetap menjaga kehormatan, maka tetaplah di sini. Naila menggenggam kertas itu erat. Ada sesuatu dalam hatinya yang berubah. Bukan karena kagum, bukan pula karena rasa ingin tahu. Tapi karena ia merasa, di tempat ini, ia tidak sedang sekadar magang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang aneh. Zaid tidak pernah muncul di siang hari. Tapi dokumen-dokumen penting muncul di mejanya, lengkap dengan catatan tangan yang rapi. Bahkan beberapa di antaranya bukan untuk pekerjaan, melainkan tulisan-tulisan pendek penuh makna. Kesederhanaanmu adalah kemewahan di tengah dunia yang sibuk mencari topeng. Aku melihat matamu lebih jujur daripada kata-katamu. Apakah kamu tahu rasanya ingin mengenal seseorang, tapi takut kehilangan seluruh dunia setelahnya? Naila tidak pernah membalas tulisan itu. Ia hanya diam, menjalankan tugasnya, dan berdoa dalam setiap sujudnya agar Allah menjauhkan rasa jika itu hanya ujian sesaat. Namun semuanya berubah saat akhir pekan itu datang. Seorang wanita tua berjubah hitam datang ke kantor, diantar oleh sopir pribadi dan langsung masuk ke ruang direktur. Tak seorang pun pegawai mengenalnya. Tapi sebelum wanita itu masuk, ia sempat menatap Naila lama sekali.
Wajahnya tidak marah, tapi juga tidak ramah. Beberapa jam kemudian, Naila mendapat pesan suara dari speaker. Besok, kamu tidak perlu masuk. Ambil 1 hari libur. Tapi jangan pergi jauh. Naila mengangguk pelan, walau tidak yakin siapa wanita itu, atau kenapa ia harus libur tiba-tiba. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis dalam sujudnya. Ya Allah, jika memang ini hanya jalan biasa, biarkan aku tetap ikhlas. Tapi jika ini jalan menuju sesuatu yang besar, jangan biarkan aku lemah di tengah-tengahnya. Hari libur itu terasa ganjil bagi Naila. Ia tidak pergi kemanapun. Hanya duduk di kamar kecilnya di asrama karyawan, membaca ulang buku catatan dan mencoba menenangkan hatinya. Namun semakin ia mencoba lupa, semakin wajah pria itu muncul dalam ingatan. Suara doanya, isak pelannya dalam sujud, dan tulisan-tulisan kecil yang ia temukan setiap pagi di meja kerjanya. Sore itu, sekitar pukul 5, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Seorang satpam mengantarkan sepucuk amplop krem dengan tulisan Arab halus di bagian depan. Untuk Naila binti Abdul Karim. Dari Zaid bin Said. Tangan Naila gemetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar surat dan sebuah kartu kecil berwarna perak. Naila, jika kamu membaca ini, berarti kamu telah dipilih Allah untuk melihat sisi hidupku yang belum pernah kulihat sendiri dengan utuh. Di dalam kartu ini ada akses menuju ruang pribadi di belakang ruang direktur. Masuklah, dan temukan siapa aku sebenarnya. Aku tidak memintamu menyukai atau mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku adalah manusia. Sama sepertimu, hanya sedang mencoba berjalan di jalan Allah, dengan segala luka dan rahasia. Zaid. Naila menutup surat itu perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Tidak ada alasan baginya untuk mengikuti keingintahuan ini. Tapi ada sesuatu dalam tulisan Zaid yang tidak bisa ia abaikan. Malam itu ia tidak tidur. Ia hanya duduk, menatap langit dari jendela kecil asramanya, bertanya-tanya, apakah semua ini bagian dari takdir? Atau hanya fata morgana ujian? Keesokan harinya, Naila kembali ke kantor. Namun tidak langsung ke meja kerjanya. Dengan langkah pelan, ia menaiki lift ke lantai 5, dan menyentuhkan kartu perak itu ke panel di dinding kaca sebelah ruang direktur. Terdengar bunyi klik lembut. Sebuah pintu terbuka perlahan, mengarah ke ruang kecil yang hangat dan penuh wangi kayu manis. Di dalamnya tidak ada kemewahan. Hanya buku-buku tua, sajadah, rak Al-Quran, dan di tengah ruangan, sebuah meja kayu sederhana dengan foto seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 7 tahun. Naila mendekat. Di bawah foto itu, tertulis, Zaid, anak dari Fatimah Al-Harbi, lahir tanpa ayah. Dibesarkan dengan air mata dan doa. Tiba-tiba suara pelan terdengar dari balik dinding. Pintu kecil terbuka, dan Zaid muncul dengan langkah tenang. Ia mengenakan gamis abu terang, wajahnya bersih dan mata coklatnya menatap Naila tanpa bingung atau takut. Selamat datang di sisi hidupku yang tidak kusampaikan kepada dunia. Ujarnya lembut. Naila menunduk. Tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu kamu pasti punya banyak tanya. Tapi biarkan aku mulai. Ia duduk, lalu menunjuk pada rak buku tua. Itu warisan ibuku. Ia pembantu rumah tangga di rumah bangsawan. Dihamil oleh majikannya yang tidak pernah mengakui. Tapi ia tidak pernah menyalahkan hidup. Ia mengajarkanku satu hal. Bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh siapa ayahmu, tapi oleh bagaimana kamu menjaga hatimu di hadapan Allah. Naila mendengarkan dengan dada sesak. Aku mewarisi perusahaan ini bukan karena namaku, tapi karena aku satu-satunya yang mau tetap hidup di dalamnya. Mereka hanya tahu aku pemilik saham, tapi mereka tidak tahu aku tumbuh dari kehinaan yang disembunyikan. Zaid memandang Naila dalam-dalam. Dan kamu, Naila, kamu datang tanpa pamrih, tidak mencari perhatian. Tapi kamu hadir seperti doa yang aku minta sejak dulu. Diam, namun menenangkan.
Naila menelan ludah. Lidahnya keluh. Hanya air mata yang mengalir perlahan. Aku tidak tahu kenapa Allah pertemukan kita. Tapi aku tahu, aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia mengambil selembar kain kecil dari meja. Ini milik ibuku. Ia menyimpannya untuk wanita yang kelak akan menjadi istri anaknya. Ia berkata, berikan ini hanya pada wanita yang tidak mengejarmu, tapi mengejar Allah. Zaid menyerahkan kain putih itu pada Naila. Jemarinya gemetar. Aku tidak memintamu menjawab hari ini. Tapi kalau kamu mau, izinkan aku menyebut namamu dalam sujud-sujud malamku. Bukan sebagai kekaguman, tapi sebagai harapan. Naila menggenggam kain itu erat. Dalam hatinya, ada sesuatu yang meleleh. Bukan karena cinta yang mendadak, tapi karena rasa aman. Rasa bahwa Allah tidak sedang mempermainkannya. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Zaid bin Said dan Naila saling menatap tanpa tirai. Bukan sebagai majikan dan pegawai, tapi sebagai dua jiwa yang saling membawa luka, dan sama-sama sedang belajar untuk sembuh dalam cahayanya. Sejak hari itu, suasana di lantai 5 terasa lebih sunyi namun tidak asing bagi Naila. Meja kerjanya tetap di tempat yang sama, begitu pula pekerjaannya. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun dalam hatinya, Naila tahu bahwa langkah-langkah yang ia ayunkan setiap pagi kini memiliki arah yang berbeda. Arah yang belum pasti, tapi dipenuhi dengan keyakinan. Zaid tak lagi bersembunyi di balik speaker. Sesekali ia keluar ruangan, menyapa Naila dengan tatapan hangat namun penuh adab. Ia tetap menjaga jarak, menjaga wibawa, tapi juga tidak menutup hati. Sikapnya bukan seperti pria yang sedang jatuh cinta, melainkan seperti seseorang yang sedang belajar bagaimana mencintai tanpa melukai. Suatu sore menjelang maghrib, Naila menerima pesan singkat di layar laptopnya. Jika kamu berkenan, malam ini aku ingin mengundangmu makan malam. Di rumah ibuku. Tidak perlu berdandan. Bukan jamuan, hanya berbagi cerita. Jika kamu siap, sopir akan menjemput jam 7. Naila menatap pesan itu lama. Ia menutup laptop, lalu mengambil wudhu. Ia butuh ketenangan. Ia butuh bicara dengan Rabb-nya sebelum bicara dengan siapapun malam ini. Dalam sujud yang panjang di musola kantor, ia berdoa. Ya Allah, jika langkahku menuju ridho MU, maka tenangkan hatiku. Tapi jika ini jebakan dunia, maka jauhkan aku dengan lembut, tanpa harus menciptakan luka. Tepat pukul 7, sebuah mobil hitam berhenti di depan asrama. Seorang sopir berwajah ramah membukakan pintu. Sepanjang perjalanan, Naila hanya diam. Di luar jendela, lampu kotariat berkelebat, namun pikirannya melayang ke arah yang lebih dalam. Rumah yang dituju bukanlah istana megah seperti yang Naila bayangkan, melainkan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, dengan dinding batu dan taman kecil yang rapi. Di depan pintu, seorang wanita tua berpakaian abaya menyambutnya dengan senyum penuh rahmat. Assalamualaikum, anakku. Aku Fatimah. Waalaikumsalam, Ummi. Naila menjawab, menunduk dalam. Fatimah menggenggam tangan Naila erat, lalu memeluknya lama. Aku sudah lama berdoa agar anakku menemukan seseorang yang bukan sekadar cantik, tapi menenangkan. Dan ketika aku pertama kali melihatmu di kantor, hatiku diam-diam bergetar. Naila tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lemah. Belum tahu apakah itu kabar baik atau beban yang berat. Malam itu, mereka makan bersama. Makanan hangat khas rumah Arab sederhana. Roti, sup daging, dan teh mint. Zaid tidak banyak bicara. Ia hanya mendengarkan ibunya berbagi cerita tentang masa lalu, tentang hidup yang sulit, dan tentang anak laki-laki yang tumbuh dalam doa-doa panjang di sepertiga malam. Aku ingin Naila tahu siapa kami sebelum kamu memutuskan apapun, ujar Fatimah. Aku tidak menjanjikan istana, Naila. Tapi aku tahu anakku akan menjadikan rumah tangga itu tempat ibadah. Dan kamu tampak seperti seseorang yang bisa berdiri di sebelahnya, bukan di belakangnya. Naila menunduk. Air matanya jatuh pelan,
tanpa suara. Umi, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak petani dari Brebes. Saya tidak tahu apakah saya layak berada di meja ini. Zaid menjawab lembut. Di mata manusia, mungkin kamu bukan siapa-siapa. Tapi di mata Allah, kamu adalah seseorang yang menolak dicintai sebelum yakin bahwa cinta itu membawa ketaatan. Malam itu berakhir dalam keheningan yang menenangkan. Tidak ada lamaran. Tidak ada janji. Hanya rasa yang dititipkan dalam diam, dan niat yang menggantung di langit malam. Sebelum pulang, Fatimah menggenggam tangan Naila dan berbisik, "Jika kamu menerima anakku, terimalah karena Allah. Dan jika kamu menolak, tolaklah dengan doa, agar cinta tidak menjelma jadi dendam." Di dalam mobil, saat sopir mengantar pulang, Naila menatap langit yang kelam tanpa bintang. Tapi hatinya tidak gelap. Justru terasa damai. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di Arab, Naila merasa ia tidak sedang jauh dari rumah. 2 pekan setelah makan malam di rumah Umi Fatimah, hari-hari Naila kembali berjalan seperti biasa. Namun, hati Naila sudah tidak sama. Pagi-paginya kini selalu diawali dengan rasa was-was, bukan karena takut dimarahi atasan, tapi karena setiap pagi adalah pertanyaan baru, apakah hari ini akan menjadi hari penentu? Zaid tetap seperti biasa, tenang, menjaga jarak, dan tidak pernah memaksa. Namun setiap kali lewat di depan mejanya, ia akan melempar senyum yang membuat Naila ingin menunduk lebih lama. Ada keteduhan yang tak dibuat-buat. Ada adab yang jarang Naila temui di zaman ini. Suatu pagi, saat Naila baru selesai memeriksa berkas laporan keuangan cabang Jeddah, sebuah pesan muncul di layar laptopnya. "Hari ini, izinkan aku menyampaikan sesuatu. Bukan di kantor. Bukan di rumah. Tapi di tempat di mana aku selalu memohon pada Allah agar kamu dituliskan untukku. Jika kamu berkenan, aku tunggu di masjid tua dekat Bukit Al-Uraid, Bada Asyar." Naila terpaku. Bukit Al-Uraid dikenal sebagai tempat sunyi di pinggiran Riyadh. Banyak orang mendaki bukit itu untuk sekadar merenung atau berdoa. Masjid kecil di sana, meski sederhana, sering jadi tempat sholat sunnah dan itikaf oleh orang-orang yang mencintai kesunyian. Setelah meminta izin kepada supervisor, Naila berangkat dengan mobil perusahaan yang ternyata sudah disiapkan. Dalam perjalanan, ia terus membaca sholawat, mencoba menenangkan hati yang seperti berdebar terlalu cepat. Setiba di masjid kecil itu, angin sore terasa sejuk. Matahari condong ke barat, dan bayangan bukit memanjang menyentuh kaki-kaki tanah. Masjid itu sepi. Hanya ada satu sajadah terbentang di depan mihrab. Dan Zaid duduk di atasnya, menghadap kiblat, dengan tasbih di tangan dan kitab kecil di pangkuannya. Naila melangkah pelan. Tak ingin mengusik. Tapi Zaid mendongak dan tersenyum. "Aku senang kamu datang." Naila menunduk. "Saya masih belum tahu kenapa saya diundang ke sini." Zaid menepuk lantai di sebelahnya. "Duduklah, Naila. Hari ini aku ingin menjadi lelaki biasa. Bukan direktur. Bukan majikan. Hanya seorang lelaki yang ingin memuliakan wanita yang membuatnya mengerti makna cinta yang tidak memaksa." Setelah Naila duduk, Zaid membuka lembaran kecil dari kitabnya. "Ini surat Maryam. Ibuku sering membacakan ini saat aku kecil. Ia bilang, cinta sejati akan lahir ketika seseorang lebih sibuk mendekat pada Allah daripada mendekat pada manusia." Ia menatap Naila pelan. "Aku tidak pernah mencintai siapapun sebelumnya. Bukan karena aku sombong, tapi karena aku takut jika aku mencintai karena keinginan, maka aku akan memaksakan. Tapi jika aku mencintai karena doa, maka aku akan menunggu dengan adab." Zaid mengambil kotak kecil dari dalam gamisnya. Namun ia tidak membukanya. Ia hanya menggenggamnya kuat. "Ini bukan lamaran mewah, Naila. Tidak ada emas atau berlian. Hanya cincin sederhana dari ibuku. Tapi aku ingin mengucapkannya di tempat ini, agar langit jadi saksinya." Ia menatap mata Naila dalam-dalam. Suaranya gemetar namun tegas. "Naila binti Abdul Karim,
Maukah kamu menjadi istri dari lelaki yang mungkin tidak sempurna, tapi ingin belajar bersamamu mencintai Allah dalam setiap musim kehidupan? Udara sore mendadak bisu. Angin berhenti. Burung-burung di ranting seakan menahan kicau. Naila menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak menjawab segera. Ia menunduk, meletakkan tangan di dada, lalu menarik napas panjang. Saya tidak sempurna, Zaid. Tapi jika kamu yakin bahwa cinta yang ingin kamu bangun bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat, maka saya siap berjalan bersamamu. Zaid tersenyum. Matanya basah. Kotak itu dibuka, dan Naila melihat sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran kecil yang hanya bertuliskan satu kata. Syukur. Ia mengenakan cincin itu ke jari manis Naila dengan penuh hormat, tanpa menyentuh kulitnya langsung. Terima kasih sudah tidak memilihku karena statusku, tapi karena sujudku. Naila menahan tangis. Hari itu, di bawah langit riyad yang mulai jingga, dua jiwa disatukan oleh doa yang tidak pernah diumbar, oleh cinta yang tidak pernah dipaksa, dan oleh restu langit yang perlahan turun bersama angin sore. Dan entah kenapa, masjid kecil itu seperti ikut tersenyum dalam sunyi. Hari-hari berikutnya berubah perlahan namun pasti. Setelah pertunangan sederhana di masjid kecil Bukit Al-Uraid, Naila kembali bekerja seperti biasa. Tak ada pesta besar, tak ada pengumuman di kantor. Bahkan teman-teman magangnya tidak tahu bahwa gadis Indonesia yang duduk tenang di meja sudut itu telah dipinang oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Zaid dan Naila memutuskan untuk menjaga segalanya dalam lingkar sunyi. Mereka tak ingin cinta mereka menjadi sorotan yang merusak niat awal. Zaid berkata dengan lembut suatu malam lewat pesan suara. Aku ingin cinta ini tumbuh seperti akar. Tidak terlihat, tapi kuat memegang tanah. Biar Allah yang memperlihatkannya di waktu yang tepat. Fatimah, ibu Zaid, mengatur pernikahan mereka dengan sangat sederhana. Hanya disaksikan oleh dua orang saksi, seorang imam tua dari masjid kampung, dan beberapa kerabat dekat yang bisa menjaga rahasia. Tidak ada gaun mewah. Naila hanya mengenakan gamis putih bersih dan jilbab lebar. Wajahnya berseri, namun matanya sembab karena menangis sejak pagi. Dalam akad nikah yang hanya berlangsung 7 menit itu, Zaid menggenggam hati Naila dengan satu kalimat yang membuat seluruh tubuh Naila bergetar. Aku menikahimu karena Allah, bukan karena aku tahu mencintaimu, tapi karena aku ingin belajar mencintai Allah bersamamu. Tangis pecah dari wajah Fatimah. Imam tua itu pun tertunduk haru. Dan ketika Zaid menyematkan cincin syukur ke jari Naila, ia tidak menyentuh kulitnya. Ia hanya membiarkan cincin itu meluncur perlahan, penuh kehormatan. Usai ijab kabul, mereka tidak langsung tinggal serumah. Zaid memberi waktu pada Naila untuk bersiap. Naila masih tinggal di asrama kantor, hanya sesekali dipanggil untuk makan malam di rumah Umi. Tidak ada paksaan, tidak ada sentuhan. Semua berlangsung dalam batas dan etika yang sangat dijaga. Zaid menulis surat pada Naila hampir setiap malam. Surat-surat itu diselipkan melalui tangan Umi atau lewat kotak kecil di rak buku mejanya. Naila, istriku, aku belum banyak berbicara di hadapanmu, tapi aku selalu berbicara pada Allah tentangmu. Aku belum banyak menggenggam tanganmu, tapi aku selalu memohon agar Allah menggenggam kita bersama di bawah lindungannya. Aku tidak ingin mencintaimu seperti manusia biasa, karena cinta manusia bisa pudar. Aku ingin mencintaimu seperti bumi mencintai langit. Tak pernah bersatu, tapi saling melengkapi. Semoga rumah kita kelak menjadi taman dari taman-taman surga. Naila menyimpan semua surat itu di dalam kotak kayu kecil yang ia bawa dari Indonesia. Ia tidak tahu bagaimana menulis balasan. Tapi dalam setiap sujudnya, ia menyebut nama Zaid seperti menyebut bagian dari dirinya sendiri. Dan pada malam ke-40 setelah akad, Zaid mengirim pesan melalui Umi. Sudah waktunya kamu pindah. Naila, rumah kita sudah siap. Tapi sebelum itu, aku ingin menjemputmu bukan dengan mobil mewah, tapi dengan langkah kaki. Besok pagi, aku akan datang ke asrama. Tidak sebagai direktur, tapi sebagai suami. Pagi itu,
Matahari baru menyentuh atap Riyadh ketika Zaid datang berjalan kaki. Ia mengenakan gamis sederhana dan sorban putih. Ia berdiri di depan pintu asrama karyawan perempuan, menunggu dengan sabar. Beberapa pekerja kantor menoleh, heran. Tapi Zaid tidak peduli. Ia berdiri seperti lelaki biasa yang sedang menjemput bidadarinya dari tanah sederhana. Saat Naila keluar dengan koper kecil dan senyum yang gemetar, Zaid menunduk hormat. Ia tidak menyentuh. Hanya berkata, "Mari pulang." Mereka berjalan berdua, kaki demi kaki, melintasi lorong kantor yang selama ini menjadi saksi bisu kebersamaan mereka. Tidak ada yang tahu siapa mereka, dan itu justru membuat langkah mereka semakin ringan. Setiba di rumah sederhana di belakang bangunan perusahaan, Zaid membuka pintu dan mempersilakan Naila masuk lebih dulu. Di dalam, tak ada istana. Hanya ruangan hangat dengan 2 sajadah di sudut ruangan, rak buku di dinding, dan aroma kayu manis yang menenangkan. Naila menatap sekeliling, lalu menoleh pada Zaid. "Rumah ini, seperti tempat tinggal di mimpiku waktu kecil." Zaid tersenyum. "Karena aku tidak membangun rumah ini dengan arsitek, tapi dengan doa dan air mata." Hari itu, mereka tidak merayakan apapun. Tapi langit seakan merestui, dan bumi seperti ikut memeluk mereka. Dan di rumah itulah, sebuah perjalanan baru dimulai. Bukan kisah cinta yang mewah, tapi kisah cinta yang disaksikan langit, dan disembunyikan dari sorotan dunia. Pagi-pagi sekali di bulan ketiga pernikahan mereka, Naila sedang merapikan sajadah di ruang tengah ketika Zaid memanggilnya dari arah dapur. "Naila, sini sebentar." Ia berjalan pelan, menunduk malu seperti istri baru saja menikah kemarin. Ketika sampai, Zaid menunjukkan 2 cangkir teh hangat dan sepucuk amplop putih di atas meja kayu. "Duduklah. Ini surat dari Allah untuk kita." Naila tersenyum kecil, menatap Zaid dengan alis bertanya. Zaid menyodorkan amplop itu. Isinya adalah sebuah hasil pemeriksaan dari klinik kecil tempat Naila diam-diam memeriksakan diri seminggu lalu. Tangan Naila bergetar saat membukanya. Positif. 2 garis merah. Air matanya jatuh perlahan. Lalu Zaid menatapnya dengan mata yang tak berkedip. "Aku tidak minta anak ini jadi penerusku di dunia. Tapi aku mohon pada Allah, semoga anak ini kelak menjadi pengingat kami di akhirat." Hari-hari setelah itu, berubah menjadi detik-detik penuh syukur. Naila tidak lagi bekerja di kantor, tapi tetap sering datang ke ruang administrasi hanya untuk duduk dan membaca Al-Quran. Semua orang mulai melihatnya sebagai istri seseorang, tapi tak ada yang benar-benar tahu siapa suaminya. Cinta mereka tetap dalam rahasia. Disimpan baik-baik, seperti Al-Quran yang terbungkus sutra. Tidak diumumkan di majalah, tidak dipamerkan di media sosial. Hanya segelintir orang tahu, dan itu sudah cukup. Fatimah sering datang membawa makanan dan bercerita, menasihati Naila dengan sabar dan hangat, seolah Naila adalah putrinya sendiri. Bahkan, Umi berkata sekali waktu, "Allah tidak menyatukan kalian karena dunia, tapi agar dunia belajar bagaimana cinta bisa bertumbuh dari taat, bukan dari syahwat." Pada suatu malam yang tenang, menjelang kelahiran anak pertama mereka, Zaid menulis surat terakhir yang ia selipkan di bawah bantal Naila. "Wahai wanita yang telah menjadikanku lelaki, andai dunia tahu betapa aku mencintaimu, mungkin dunia akan iri. Tapi aku tidak ingin dunia tahu. Aku ingin cinta ini tetap dalam sunyi. Karena kelak, aku ingin memanggilmu bukan dengan nama, tapi dengan sebutan, istriku di surga." Dan semoga Allah menjawab, "Amin." Dan malam itu, ketika langit Riyadh terang oleh bulan purnama, tangisan bayi kecil lahir di rumah yang tak mewah. Rumah kecil itu tak pernah diliput berita, tak pernah dikenal siapapun, tapi langit mencatat segalanya. Tangisan pertama itu bukan hanya tanda lahirnya seorang anak, tapi juga pertanda bahwa cinta yang dijaga dalam taat, akhirnya diberkahi untuk tumbuh selamanya. Zaid mencium dahi Naila, kemudian memandangi wajah anak mereka. "Kita beri dia nama Nur Aisyah, cahaya yang akan menyinari kita menuju jannah."
Naila mengangguk sambil menangis bahagia. Ia tahu, ia tidak sedang hidup dalam dongeng, tapi dalam takdir Allah yang benar-benar nyata. Dan untuk cinta yang disembunyikan dari dunia, Allah sendiri yang mengumumkannya pada para malaikat.